warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qail a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayolah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian kita. Kalau pada pekan kemarin kita bahas tentang qiyamul lail, yang terakhir adalah formasi pelaksanaan daripada qiyamul lail. Antara qiyamul lail, hari ini kita akan membahas tentang puasa. Antara puasa dan qiyamul lail ini adalah ibadah yang terpisah, namun di bulan Ramadan sangat ditekankan untuk tidak meninggalkan daripada qiyam Ramadan, atau sangat dianjurkan kita untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu seperti mana sudah disampaikan kemarin, tidak hanya sekedar melaksanakan sholat tarawih, tetapi menegakkan Ramadan itu dengan mengisi berbagai ibadah, termasuk ibadah lainnya, baik itu sholat 5 waktu tentunya, sholatul lail, ya. Juga adalah ibadah-ibadah yang lain seperti menderas Al-Quran atau tadarus Al-Quran, melakukan kajian-kajian, zikir, ya, bermuhasabah, banyak berdoa, banyak beristighfar. Itu semua adalah bagian dari menegakkan Ramadan, yang disebut dengan qiyam Ramadan. Mana Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama, siapa yang menegakkan Ramadan itu dengan iman dan ihtisab, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian jemaah sekalian, berkaitan dengan puasa, demikian juga mansoma. Kalau tadi mangkoma, sekarang mansoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, bersaum di bulan Ramadan, mansoma Ramadhana di bulan Ramadan itu dengan iman dan ihtisab, dia diampunkan dosa-dosanya telah lalu. Bahkan ada hadis ini cukup populer juga, yang mananya seperti ini. Satu ketika Rasulullah akan naik mimbar, tapi beliau membaca amin 3 kali. Ya, pernah dengar hadisnya tuh? Amin 3 kali. Maka selesai itu, saya bertanya, ya Rasulullah, tadi Rasulullah ketika naik mimbar membaca amin 3 kali. Ada apa? Ternyata Rasulullah pada saat itu, ya, lagi bicara dengan Jibril. Salah satunya aminnya itu, ya, celakalah orang yang sudah bertemu dengan Syahrul Mubarak, bulan Ramadan, tapi tidak diampunkan dosanya. Maka Nabi berkata amin. Itu. Yang satu berkaitan dengan orang tua, satunya lagi saya lupa. Ya. Selawat. Satunya lagi selawat. Siapa yang disebut namaku, kata Nabi, ia tidak berselawat. Kata Nabi, dia berselawat, maka dia adalah sangat celaka, ya. Dia bilang amin. Baik jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan puasa ini, ayat yang biasanya menjadi dasar daripada pelaksanaan itu rata-rata orang mubalik mengambil Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya.
Kalau kita telaah di ayat ini, di kalimat mana perintah di sini puasa di bulan Ramadan? Saya menyentakan kemarin apa ayat ini dijelaskan oleh Ustaz Amin Karakasi ketika pengajian Selasa malam di Al-Qur'an. Tidak ada di ayat ini, tapi menjadi dasar. Di ayat mana dia? Nanti ayat berikutnya. Coba, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atau ditetapkan atas kamu siyam. Tidak ada Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan atau diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Tiba-tiba saya berkata, tiba-tiba, ya saya tanya tiba-tiba, ya. Terus ayat berikut 184 ayat ma'dudat. Apa artinya? Beberapa hari ya tertentu. Beberapa hari tertentu itu apakah hanya Ramadan itu saja? Ataukah ada juga hari-hari yang tertentu yang dianjurkan untuk kita puasa? Ya, ada tuh. Hari Tasyrik. Ya, gimana? Hari Tasyrik. Iya, banyak. Yang dianjurkan kita untuk hari-hari tertentu. Jadi tidak hanya Ramadan. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, itu memberi makan seorang miskin. Jadi ada berapa kategori yang di sini yang boleh tidak puasa di ayat ini? Yang pertama adalah faman kana minkum maridon, yaitu orang yang sakit. Di sini juga tidak dijelaskan di ayat ini sakit berat, sakit sedang, atau sakit ringan. Apa kalau misalnya batuk-batuk? Ya, boleh tidak puasa. Sakit pano, sakit juga. Ya. Atau yang sakit stroke saja, boleh tidak puasa. Nah, yang sakit di sini. Nah, di mana ukurannya kita puasa atau tidak, atau harus berbuka? Ya, Asumsi khawatir. iya, asumsinya khawatir. Nanti ada di ayat berikutnya, disambung ayat berikutnya. Kita lihat dulu. Jadi itu yang pertamanya kita lihat di ayat ini. Sakitnya bagaimana? Ia membolehkan kita berbuka atau tidak berpuasa dan menggantinya pada hari yang lain. Yang kedua, safar atau alas safarin, atau melakukan safar, perjalanan. Nah, perjalanannya mana? Sejauh mana nih perjalanannya? Bisa kita berbuka. Ya. Kemudian perjalanan apakah hanya jalan kaki atau juga naik kendaraan? Apakah waktunya atau jarak tempuhnya? Perjalanan. Nah, coba misalnya kalau kita dari sini ke Makassar, kira-kira boleh nggak kita berbuka? Nanti kita jawab boleh. Ya, jalan kaki atau naik pesawat? Kalau naik pesawat, ya kalau jalan kaki memang berhari-hari, atau naik mobil saja 1 hari 1 malam. Tapi coba kalau naik pesawat, apa berat kira-kira itu? Naik pesawat 1 jam nyampe. Bagaimana? Masuk kata safar. Ya, Masuk kata safar. Nah, di mana patokannya? Kita harus berpuasa atau harus berbuka? Boleh. Ya. Nah,
au ala safarin fa indakum min ayyamin ukhra. Kemudian itu tadi yang kedua ya. Yang ketiga, wa 'alal ladzina yutikuna. Apa wa 'alal ladzina yutikuna? Yaitu orang-orang yang berat untuk menjalankannya. Bagi orang-orang yang berat untuk menjalankannya. Nah, seperti apa orang yang berat untuk menjalankan puasa itu? Buruh pelabuhan. Nah, Pekerja berat, pekerja berat, Buruh pelabuhan. katakanlah buruh pelabuhan, tambang, ya, nah, tambang, ya. Terus kalau ibu hamil, Sama. nah, Sama. ibu hamil, ya. Apakah ibu yang hamil harus dia tidak berpuasa? Harus. Ya, tidak ada penjelasan di sini. Tetapi yang menjadi tolak ukurnya adalah ya, di ayat berikutnya, faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, ya, wa antasumu, nah ini baru ada, wa antasumu, maka berpuasa khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Berpuasa lebih baik bagi kamu. Kalau tadi sakitnya, boleh tidak berpuasa. Kalau batuk-batuk saja boleh. Dalam perjalanan boleh. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Jadi terpulang ukuran misalnya ini boleh tidaknya ini terpulang kepada diri kita masing-masing. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau puasa musafir ya, melakukan perjalanan jauh, dibolehkan kita berbuka. Kalau puasa, kalau sholat, boleh kita menjamak, mengqasar atau menjamak qasar. Sekarang timbul pertanyaan, ketika kita melakukan perjalanan jauh tadi, apakah sholatnya kita jamak kasar? Jawabannya iya. Apakah puasanya kita buka? Ya, bisa. ya. Boleh. Selama ini yang kita praktekkan masing-masing coba. Kita berbuka tidak? Buka. Ya, banyak yang tidak berbuka. Kenapa dia tidak berbuka? Kuat. Ya, Kuat. dia masih kuat. Cuma tidak sholat. Tapi sholatnya di jamak kasar. Tidak Iya. sholat. Tidak sholat, tidak jamak kasar. Ya. Tidak juga. Tidak sebagian rata-rata menjamak kasar sholat dalam perjalanan musafir. Tapi ketika puasa dia tidak buka puasanya. Saya kira tidak ada salahnya juga karena Ya. ada rukhsah. Jadi iya betul. Jadi ada rukhsah. Ini artinya kita ambil sebagian, tidak sebagian. Karena tadi apa? Rukhsah itu keringanan. Rukhsah itu apa artinya? Keringanan. Keringanan itu lawannya adalah keberatan. Jadi kalau kita merasa berat, berpuasa berarti kita berbuka. Tetapi kalau lebih berat mengganti daripada melanjutkan puasa, akhirnya banyak yang melanjutkan daripada mengganti. Ini dari mana bahasa ya? Itu rukhsah tadi itu. Ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nanti secara detail khusus yang ini nanti saya undang kepada kita semua untuk hadir di malam Ahad, Sabtu malam ini di Masjid Al-Haq. Ya. Untuk membahas seperti ini. Saya hanya lemparkan saja ini kepada kita. Nanti Ustadz Amin Parakasi akan membahas ini secara detail. Kenapa? Saya dengar penjelasan ini ketika pengajian Selasa malam kemarin dan itu menyentapkan ya sampai ayat 187 yang sempat dibahas karena sudah isya. Nanti akan dilanjutkan ayat 188 sampai selesai seperti ayat yang saya baca subuh tadi ini di sholat. Itu sengaja saya baca tadi mulai dari 183 sampai 189 ya.
188 188 ya. Uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum. Nah, coba sekalian sekedar gambaran saja. Nanti di 185 baru di sini ya, menuju bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di sini baru ada kata-kata Ramadan. Pada bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu atau menyaksikan, ya kan? Kama syahidah itu artinya menyaksikan, ya, syahidah, syahid, asyhadu. Faman syahidah minkum syahra fa yasum. Barang siapa yang menyaksikan dari kamu, di antara kamu, bulan itu, nah, menurut Pak Amin Parakasi kemarin, bulan itu menunjuk itu bulan Ramadan yang di atas tadi. Fal yasum, maka berpuasalah. Wa man kana maridon, dan siapa yang sakit atau ala safari atau dalam perjalanan, fa iddatu min ayyamin ukhra. Boleh berbuka tapi mengganti pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Barang siapa ya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah 185. Nah, itu jamaah sekalian ya. Nah, seperti tadi saya katakan, insya Allah kita akan bahas lebih detail. Ini adalah insya Allah di malam Ahad. Kita lihat ya, hari ini kita akan lanjutkan dengan keutamaan bulan Ramadannya lain berdasarkan beberapa hadis yang ada di kitab ini. Yang pertama yaitu di hadis yang ke 1215. Ini hadisnya cukup panjang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla. Berarti ini hadis qudsi. Karena kalau Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyiyamu junnah." Fa idza kana yaumu shaum ahadikum fala yarfus wala yaskhar fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la hulufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil misk lis-shaimi farhatani yafrahuhuma iza aftara fariha bifitrih fa iza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal perbuatan anak Adam untuk dia kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata-kata cabul dan berteriak-teriak. Jika seseorang mencaci maki atau mengajak untuk bertengkar, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu adalah lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi misik. Bagi orang yang berpuasa, dua kegembiraan yang dirasakan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan karena bertemu dengan Rohnya. Lafaz ini
riwayat Bukhari. Di dalam suatu riwayat lain ya disebutkan dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Setiap satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Muslim, ya semua amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebajikan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan akulah yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena aku. Bagi orang berpuasa dua kegembiraan. Satu kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan kegembiraan lainnya ketika dia bertemu Rabb-nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari sisi Allah daripada minyak kasturi. Nah, itu ada beberapa keutamaan. Di hadis berikutnya, ya, jamaah sekalian, nah, disebutkan, saya baca bagaimana saja ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa menginfakkan, berinfak sepasang hartanya. Nah, ini saya juga tadi malam baca sepintas ini, sepasang. Saya buka teksnya, ternyata memang zaujaini. Ya, zaujaini itu berarti sepasang, dua. Man afaqa zaujaini fi sabilillahi nudiya min abwabil jannah. Barang siapa menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, maka dia kelak dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini baik. Barang siapa di antara kamu ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa dari ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. Barang siapa dari ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar lalu berkata, wahai Rasulullah, aku rela ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Apakah di antara orang-orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu? Dipanggil dari pintu sholat, dipanggil pintu dari jihad, dipanggil dari pintu puasa, dipanggil dari pintu sedekah. Apa jawab Nabi? Ya. Beliau menjawab, ya, dan aku berharap kamu salah satu di antara mereka. Siapa tadi itu? Abu Bakar As-Siddiq. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, jadi jamaah sekalian, siapa yang ahli sholat, ya, istiqomah sholatnya, insya Allah dipanggil ya, masuk surga dari pintu sholat. Siapa yang ya, ahli jihad, kalau di Rasulullah ada seorang sahabat itu menjadi amalan andalannya itu jihad. Tidak ada satu pengumuman perang yang dia tidak mendaftarkan diri. Setiap ada pengumuman perang dia daftar diri karena ingin dia bisa. Ya. Tapi kalau tidak salah dalam riwayat itu dia mati di tempat tidur. Ini menunjukkan juga bahwa ajal itu bukan karena kita harus perang berhadapan dengan musuh. Kalau belum ajal tidak akan mati. Ajal itu adalah apabila sudah sudah datang waktunya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah takdir, sudah sampai waktunya. Antamu ta'illa biizni surat Al-Imran 145. Gimana bunyinya itu?
surat Al-Imran Farq 145. Ya. Ayatnya 145, surat 3 ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban ajala. Artinya ya. Coba tadi ayatnya. Ayatnya wa ma kana li nafsin. Nah, coba. Artinya setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ya, setiap yang bernyawa tidak akan mati melainkan atas izin Allah. Jadi ini ya, kita harus yakini betul ini. Walaupun Covid, walaupun kita perang, ya, walaupun itu terjadi musibah, kalau belum waktunya, belum Pak. Ya, kalau belum waktunya, karena kematian itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali ya ke talim kita, ya, siapa yang ahli jihad maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa, ya, dipanggil dari pintu ar-rayyan. Ya, pintu ar-rayyan ini pintu yang paling utama, nanti ada di hadis yang lain. Barang siapa dari ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar berkata, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tadi itu? Kata Nabi ada. Ya, termasuk Abu Bakar. Kita pindah pada hadis yang lain. Dari Sa'ad bin Sa'ad, dari Nabi SAW yang bersabda, sungguh di surga ada satu pintu. Nah, ini ya, pintunya, ya, yang disebut dengan ar-rayyan. Pintu masuk orang-orang yang berpuasa kelak di hari kiamat. Tidak seorang pun dari orang lain yang memasukinya. Kelak akan dikatakan, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka berdirilah mereka, namun tidak seorang pun selain mereka yang memasuki. Apabila mereka telah masuk, pintu itu pun dikunci sehingga tidak seorang pun yang memasukinya lagi. Jadi pintu rayyan ini pintu ahli, orang-orang yang ahli puasa. Di hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 musim gugur, 70 tahun karenanya. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan menjauhkannya dari api neraka selama 70 tahun karenanya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW yang bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, niscaya diampuni baginya dosa yang telah lalu. Di sini dia terjemahkan iman wa ihtisaban, itu diterjemahkan dengan ikhlas. Ya, ikhlas. Tapi kalau lihat arti literalnya, ihtisab satu akar kata dengan hisab, ya, hisab. Yang ahli bahasa Arab yang paham usulnya. Di sini terjemahkan dia. Siapa yang berpuasa pada Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, ihtisab, maka dia bukan dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka dibukalah pintu-pintu surga, dikuncilah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah setan-setan. Apabila bulan Ramadan datang, dibukalah pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu setan. Di hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal.
sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ru'yah yang salah sebut ruqyah. Nah, kalau ruqyah itu tabib, pengobatan ala Nabi di ruqyah. Kalau ada yang kena sama udah, nah di ruqyah bacakan ayat-ayat Al-Quran. Sumu li ru'yati. Sini ru'yah itu adalah melihat dengan mata kasat. Inilah yang menjadikan dasar bagi orang yang berpuasa atau berbuka dengan melihat hilal. Ya. Kalau kita di Muhammadiyah dengan metode hisab, dengan metode menghitung. Kalau menghitung itu jangankan ya bulan Ramadan ini, 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, ya sudah bisa dihitung. Nah, jadi itu dasarnya Muhammadiyah kan ditanyakan, mana dasarnya Muhammadiyah menggunakan hisab? Nah, kalau menggunakan ru'yah, ini patokannya. Jadi orang-orang NU atau pemerintah itu kan kalau mau puasa, apalagi buka, ya, berbuka, itu sudah keluar anggaran ke tempat-tempat yang bisa melihat matahari terbenam, bahkan menggunakan dibantu dengan alat teleskop ya. Teleskop apa mikroskop? Nah tuh, untuk apa? Untuk meneropong sudah kelihatan atau belum? Kalau menggunakan hisab, ini dari mana sudah saya tandai puasa 133. Dengan cara hisab. Untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan dilakukan dengan jalan menghitung sesuai dengan kaidah ilmu falak atau astronomi. Cara semacam ini ditunjukkan lewat ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam surat Yunus ayat 5 yang menyatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Wal hisab, ini kata-kata wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menentukan bulan itu beberapa manzilah atau gugus agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun serta perhitungan bulan dan hari. Mengerti bilangan tahun serta perhitungan bulan dan hari. Perhitungan bulan dan hari itu bisa. Allah menjadikan yang demikian itu tiada dengan percuma, melainkan adalah dengan hak. Diterangkannya segala penjelasan itu bagi kaum yang suka mengetahui. Jemaah sekalian, kalau sudah memasuki satu Syawal itu sering ramai menjadi bahan diskusi, bahkan jadi perdebatan tentang ini tadi hisab dan ru'yah. Ya. Orang NU ya kami kalau belum kami lihat, belum ada yang melihat, walaupun cuma satu orang, tapi dia disumpah. Ya, ketika ada orang Badui mengatakan saja hilal, Nabi bilang, apakah kamu beriman kepada Allah? Beriman. Apakah kamu beriman kepada Rasulullah? Beriman. Terima kesaksiannya. Besok puasa. Bilang, umumkan. Besok puasa. Ini jadi patokan orang-orang NU berdasarkan hadis ini tadi. Nah, ketika terjadi diskusi, muncul bahasa begini. Saya kira orang NU
itu tidak mengerti hisab. Kami juga ahli hisab, pakar hisab banyak. Tapi khusus ini khusus untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal itu mereka berpatokan dengan hadis ini. Begitu. Makanya tidak pernah kan ada titik temunya, walaupun sekarang alhamdulillah sudah keluar kalender globalnya, kalender global untuk menentukan tadi, untuk menghindari tadi perbedaan. Tetapi kalau saya lihat yang beredar di media sosial, bahkan bulan tahun ini itu akan terjadi perbedaan. Tapi saya belum tahu resminya yang beredar itu katanya itu justru itu kalender global tanggal 19 baru puasa. Sedangkan hasil hisab dari Muhammadiyah tanggal 18 bulan ini. Kembali kita ya. Membahas keutamaannya di sini sekedar pengetahuan saja seperti itu tentang cara berpuasa tadi ini, melihat puasa satu dengan hisab, satu dengan ru'yah. Nah, dasarnya hadis ini tadi. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasina. Bagaimana kalau tidak bisa dilihat dengan mata kasar, tertutup dengan awan misalnya, maka hadisnya cukupkanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Lihat, jika hilal itu tertutup dari pandangan kamu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Nah, kalau Sya'bannya 30, berarti Ramadannya 29. Kalau Ramadannya 29, berarti Syawalnya 30. Kan Hijriah itu kan 29, 30. Kalau Miladiyah beda. Ya. 31 Januari, Februari 28 atau 29, Maret berapa? 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, Agustus 31 juga. Ya. September ya, kalau kita dulu kan sekolah kan sini ya. Kalau yang tinggi ini 31 ya, kalau rendah ini 30. Agustus 30, Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, ya, November 30, Desember 31. Kalau Hijriah 29 30, 29 30. Oke. Di dalam riwayat Muslim, kemudian jika hilal atau Syawal itu tertutup dari pandangan kamu, maka berpuasalah 30 hari. Ya, bulan Sya'bannya dicukupkan 30 hari. Nah, coba sekalian, ini baru satu bagian ini ya, kita bahas ini bagian 6. Ya. Berikutnya, sifat murah hati, berbuat baik dan memperbanyak amal kebaikan. Sekarang kalau tidak salah terbit matahari itu lewat jam 6. Kalau sekarang kita ketika jangan dulu sholat isya, belum masuk waktu. Baik, sifat murah hati, berbuat baik dan memperbanyak amal kebaikan di bulan Ramadan, terlebih pada 10 malam terakhir. Nah, hadisnya, wa ali bin Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana hina yalqa Jibril wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan faidarisul Qur'an terus
Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah, lebih pemurah lagi ketika bulan Ramadan, yakni sewaktu Jibril menemui beliau. Jibril biasa menemui beliau setiap malam Ramadan, kemudian bertadarus Al-Quran kepada beliau. Sungguh Rasulullah saat ditemui Jibril benar-benar pemurah, lebih pemurah dalam memberikan sesuatu daripada angin yang berhembus. Nah, apa hikmahnya teman sekalian pada kita dengan hadis ini? Marilah kita di bulan Ramadan, ya, semakin kita juga semakin menjadi pemurah, banyak bersedekah, memberi buka puasa, bersedekah, berinfak, punya keutamaan sendiri-sendiri. Hadis berikut disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan apabila Rasulullah telah memasuki 10 malam terakhir Ramadan, beliau menghidupkan malam harinya, menghidupkan idza dakhalal asyru ahyal lail. Nah, kalimatnya di sini memang menghidupkan ahya, ya. Menghidupkan malam harinya, membangunkan keluarganya untuk beribadah serta mengencangkan ikat sarungnya, ikat pinggangnya. Artinya apa di sini? Tidak berkumpul dengan istri-istrinya pada saat 10 hari terakhir Ramadan. Iktikaf itu salah satu larangannya adalah bergaul dengan istri, berkumpul dengan istri. Nah, berikutnya ini sedikit lagi. Larangan mendahului Ramadan dengan berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban, kecuali bagi orang yang menyambung puasanya dengan hari sebelumnya atau bertepatan dengan hari yang biasa. Dia berpuasa seperti yang biasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah, teman sekalian, seutama-tama puasa kata Nabi setelah puasa Ramadan itu adalah puasa bulan Sya'ban. Nah, tapi gimana dengan bersambungnya dengan bulan Ramadan? Gimana ketentuannya? Kita lihat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi SAW, dia bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari, kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari itu, maka berpuasalah. Jadi jangan seseorang di antara kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari. Ada yang seperti itu? Ada? Orang berjual dia. Iya, ada yang seperti itu. Ya, dia mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari. Kalau Ramadan dia puasa hanya 3 hari, tapi dia anggap itu 30 hari. Puasanya hanya di awal, di tengah, dan di akhir. Ada yang menyamarkan seperti itu di masyarakat ada. Maka ya tuntunannya nanti kita lihat sepertinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu dia menuturkan Rasulullah bersabda, janganlah berpuasa sebelum Ramadan. Janganlah berpuasa sebelum Ramadan. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Kalau hilal itu tertutup dari pandangan oleh awan, maka sempurnakanlah 30 hari, riwayat Tirmizi. Kemudian dari Abu Hurairah yang bercerita Rasulullah bersabda, apabila bulan Sya'ban tinggal separuh, janganlah kamu berpuasa. Jadi bulan Sya'ban itu sangat dianjurkan di awal sampai 1 sampai pertengahan. Jangan di akhir, karena tadi menghindari jangan sampai bersambung dengan Ramadan, puasa Ramadan. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa, sudah rutin, misalnya gini, dia sudah rutin puasa Senin Kamis. Pas di awal puasa, sebelum puasa, misalnya puasanya hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat puasa. Dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis. Dan tidak apa-apa. Kamis sambung dengan Jumat, berarti dia Kamis masih 29 atau 30 Sya'ban, besok 1 Ramadan. Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, yang lain,
Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia benar-benar telah mendurhakai Abul Qasim. Berpuasa yang diragukan. Oh, masih banyak ya. Ini cara ketika melihat hilal, keutamaan sahur dan mengakhirkannya selama tidak khawatir terbit fajar, keutamaan mempercepat berbuka puasa, makanan yang disajikan ketika berpuasa, dan doa setelah berbuka puasa. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Perintah kepada orang berpuasa agar menjaga lidah dan organ tubuh lainnya agar tidak melakukan penyimpangan, mencaci maki dan sebagainya. Kemudian beberapa masalah puasa. Kemudian penjelasan keutamaan puasa Muharram, Sya'ban dan bulan-bulan suci lainnya. Ini kayaknya tidak cukup hanya satu kali pertemuan, masih beberapa kali pertemuan. Insyaallah kita sekali lagi ya. Dua kali lagi masuk bulan Ramadan. Dengan tadi diinformasikan sesuai hasil hisab di bidang pusat Muhammadiyah bahwa satu Ramadan itu jatuh pada hari Rabu tanggal 18 Februari. Terawih tanggal 17. Iya, berarti terawih mulai tanggal 17. Tanggal 17 itu tanggal merah bukan karena satu Ramadan, tapi itu hari Imlek. Nah, Imlek tanggal merah di Tanggal 17 kan sudah satu Ramadan itu. Waktu terawih kan sudah satu. Malamnya. Iya. Iya, malamnya. Nah, disinilah biasanya takmir masjid ya kebingungan menetapkan jadwal penceramah. Ya, ini salah satu masjid. Pokoknya Ustaz dia bilang malam ke-17. Malam ke-17 Ramadan. Karena belum tahu dia bilang Ramadannya satu Ramadannya jatuh tanggal berapa miladiah. Ya, karena mereka menunggu, ini masjid umum ya, bukan Muhammadiyah. Mereka satu Ramadannya belum tahu. Ya, mereka menunggu pengumuman siapa yang melihat hilal, pengumuman pemerintah. Jadi pokoknya dia bilang Ustaz, malam tanggal 17. Nah, jadi kalau satu Ramadan kita mengacu pada kalender Hijriah, tanggal 17 Februari itu sudah satu Ramadan. Habis maghrib. Karena habis maghribnya. Karena kalender Hijriah itu berubah bukan di tanggal jam 12 malam, tapi setelah terbenam matahari. Jadi tanggal 17 Februari setelah terbenam matahari itu sudah satu Ramadan. Ya. Jadi kalau kita nyusun jadwal, kita satu Ramadannya kita taruh tanggal 17, salah juga. Karena tanggal 17 dia terhitung dari pagi kalau kita Hijriah satu Ramadannya setelah Maghrib. terbenam matahari. Nah, kita taruh itu tanggal 17 malam. Tanggal 17 malam. Jadi saya bilang sama tamu-tamu di susun jadwal, pakai kalender miladiah aja kalau bingung. Terserah nanti satu Ramadannya yang tanggal berapa yang kamu ikuti. Ya. Misalnya gini. Tanggal 18 Februari. Berarti 18 Februari karena dia pakai tanggal 18 berarti malam. Berarti sudah tanggal 2 Ramadan. Kalau kita pakai kalender Hijriah biar gak bingung. Nah, ini sering. Saya bulan Ramadan tahun lalu 2 kali tabrakan penceramah 2 orang datang. Sekarang kita bagi hitung Pak, siapa yang benar? Satu kali di Masjid Pak Slamet. Ya. Satu kali saya di Nurul Ilahi. Kalau Nurul Ilahi saya yang salah hitung. Ya. Saya salah hitung. Kalau Masjid Pak Slamet di Petobo sana di Tanggul. Yang dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Saya bilang coba lihat kalendernya, jadwal dikirim panitia ambil masjid. Nah, kalender miladiahnya berarti malam Pak. Berarti Bapak tadi malam, saya sekarang. Oke, saya kira jamaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan kita bisa dalami lagi perkara ini dan lebih jauh dari itu adalah kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kita